Pertanyaan yang pertama, menurut KHD bahwa tujuan pendidikan dan pengajaran pada akhirnya adalah terwujudnya manusia merdeka. Kapan manusia itu dikatakan merdeka dan apa saja ciri-cirinya? Benar sekali Bapak dan Ibu ya, bahwasanya pendidikan dan pengajaran itu pada hakikatnya adalah untuk mewujudkan kemerdekaan pada diri manusia, di mana kemerdekaan secara batin itu kita dapatkan lewat pendidikan, dan kemerdekaan secara lahir itu bisa kita dapatkan lewat pengajaran. Menurut GHD, kemerdekaan itu adalah sifat manusia yang berbudaya. Ciri-ciri seseorang yang memiliki sifat manusia yang berbudaya, orang yang memiliki kemerdekaan, dia akan bebas secara lahir. Kemudian dia akan mandiri secara batin. Kapan manusia itu dikatakan merdeka? Jika hidupnya secara lahir dan batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Maka akan tampak seseorang yang merdeka secara lahir dan batin itu, bahwasanya dia akan menjadi orang yang berdaya. Dia adalah pribadi yang otonom. Dia bisa menentukan apa yang terbaik menurut versi dirinya dengan tetap memperhatikan kemerdekaan orang lain. Jadi kemerdekaan ini bukan berarti kebebasan sebebas-bebasnya, tetapi kita juga harus memperhatikan kemerdekaan orang lain. Ada pertanyaan yang kedua, apakah kita sebagai guru perlu menghamba kepada murid seperti pembelajaran KHD? Bukankah kita hanya perlu sebagai pamong, fasilitator, membantu menggali potensi mereka dan menuntun mereka menuju cita-cita mereka? Nah, Bapak dan Ibu, kata atau frasa menghamba kepada murid ini muncul dari suatu penyesalan yang pernah dirasakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Pada saat itu, Bapak Ki Hajar Dewantara menghadapi suatu pekerjaan yang sangat padat, kemudian ada deadline pekerjaan yang harus diselesaikan. Sementara pada saat itu, anak beliau yang bernama Asti itu selalu nangis. Kemudian sikap yang seperti ini membuat Bapak Ki Hajar Dewantara marah ya. Beliau berpikir cepat, kemudian menghukum Asti dan mengurung Asti di luar. Setelah larut malam, Bapak Ki Hajar Dewantara ini sadar. Dia sudah mengurung Asti di luar. Kemudian dia cepat-cepat membuka pintu dan dia melihat Asti sudah kedinginan, badannya sudah membiru. Nah, pada saat itu dia langsung memeluk anaknya, memeluk Asti, dan mengatakan selamanya engkau akan kumuliakan. Nah, sejak saat itu Asti menjadi anak yang memiliki kebutuhan khusus. Inilah sejarah awal mengapa kata atau frasa menghamba kepada anak atau menghamba kepada murid ini muncul. Nah, relate-nya pada masa sekarang, kalimat itu bagaimana pendidikan itu berpihak kepada anak, ya Bapak dan Ibu ya. Keberpihakan kepada anak ini atau menghamba kepada anak ini bisa kita lihat dari sikap suci hati, bagaimana kita mendekati sang anak ya, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk menghamba kepada anak tersebut. Jadi ada niat tulus bersih dari hati kita untuk memberikan versi terbaik kepada anak. Lewat cinta kasih Bapak dan Ibu ya. Kemudian pamong, fasilitator, kemudian membantu menggali potensi mereka untuk menuntun mereka menuju cita-cita mereka. Ini adalah sikap-sikap atau peran-peran seseorang yang menunjukkan keberpihakan kepada murid. Seseorang yang menghamba kepada murid. Bisa sebagai coach ya Bapak dan Ibu ya. Tujuannya adalah keberpihakan kepada murid. Bagaimana dia membantu murid untuk menggali potensinya. Bagaimana dia bisa menuntun murid untuk menuju cita-citanya, menebalkan lakunya. Ke pertanyaan ketiga, apakah saya adalah CGP yang hebat memerdekakan siswa sebagaimana diamanatkan oleh Ki Hajar Dewantara, sementara saya sendiri mendalami pembekalan ini dengan penuh tantangan. Contohnya jaringan di daerah saya tidak baik ketika belajar daring. Saya akan memberikan emoti ini ya, ada jempol Bapak dan Ibu. Benar sekali, Bapak dan Ibu adalah orang-orang yang hebat. Bapak dan Ibu adalah orang-orang yang merdeka, orang-orang yang sudah tahu apa yang terbaik menurut versi Bapak dan Ibu untuk memerdekakan murid. Sementara Bapak dan Ibu mengalami suatu tantangan, ya Bapak dan Ibu tetap berusaha untuk memberikan versi terbaik. Bapak dan Ibu bisa menentukan bahwa Bapak dan Ibu memilih untuk mengikuti pembekalan ini. Ada cinta yang Bapak Ibu tampilkan di sana. Benar sekali, saya perlu memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada Bapak dan Ibu yang sangat hebat yang mau memberikan waktunya pada kegiatan di Guru Penggerak ini.